Salam Bapak Ibu saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu dari 100 tokoh dunia yang sangat berpengaruh di abad yang ke-21 menurut majalah Time tahun 2005 adalah pendeta Dr. John Stott. Di dalam salah satu bukunya saudara, pendeta Dr. John Stott pernah menyatakan kalimat seperti ini. Mengabaikan Alkitab sama artinya dengan mengabaikan Allah. Mendengarkan Alkitab sama artinya dengan mendengarkan Allah. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan bahwa Alkitab adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk kesehatan dan pertumbuhan rohani setiap orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis yang memiliki wibawa dan otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan umat percaya. Bagaimana seharusnya kita berpikir, bagaimana seharusnya kita berperilaku, bersikap, bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Semuanya itu seharusnya dibentuk dan didasarkan oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan saudara didasarkan kepada selera kita, keinginan kita, ego kita, apalagi didasarkan kepada nilai-nilai duniawi yang sudah cemar oleh karena dosa. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata demikian. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin menegaskan hanya orang yang betul-betul mendengarkan firman dan bukan hanya berhenti pada mendengarkan firman tetapi juga menaati dan melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Orang seperti itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya saudara, istilah kata berbahagialah atau diberkati di sini memiliki makna. Inilah orang yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu orang yang mendengar dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, tanpa firman Tuhan tidak mungkin kita memiliki kehidupan kerohanian yang sehat. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin saudara kita ini dapat menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin kita akan memiliki kesucian hidup. Tanpa firman Tuhan saudara kita akan kehilangan arah dan salah langkah di dalam kehidupan ini. Tanpa firman Tuhan maka saudara dan saya hanya hidup secara biologis, tetapi sebenarnya kita kering secara rohani, bahkan mungkin mati secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu penyebab utama atau akar masalah utama dari sikap kita mengabaikan suara Allah melalui Alkitab adalah sebenarnya berkaitan dengan masalah hati kita. Hati kita yang tidak lapar dan yang tidak haus akan Tuhan. Itulah menjadi masalah utama yang mengakibatkan kita mengabaikan suara Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua belajar untuk terus-menerus mendisiplin diri kita dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Dengan motivasi apa? Bukan sekedar saudara untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Tetapi lebih daripada itu motivasi kita membaca dan merenungkan firman adalah supaya kita lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Sehingga hidup kita saudara menjadi hidup yang berakar di dalam firman, bertumbuh di dalam firman. Dan hidup kita menjadi hidup yang berbuah menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk hidup mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.